Gua ke Papua pertama kali gue begitu ngeliat mereka ke sana, seperti ya gue udah dikasih tahu sama temen tentara di sana, lu bakal ngeliat Indonesia 50 tahun sebelumnya, dan benar terjadi. Gue ngeliat nggak ada keadilan di sana. Jadi anak-anaknya juga sekolahnya terbatas. Bahkan di satu kampung itu cuma ada sekolah SD, SMP nggak ada. Terus sekarang gimana kita mau maksa mereka mau mengejar pendidikan, sedangkan SMP-nya nggak ada. Setelah itu mau ngapain? Yang ada SMP harus ke kampung sebelah. Itu jalan kakinya juga lama, jauh. Dan mereka ini kebanyakan bertransaksi di PNG, Papua Nugini. Gue kan mampir ke satu kampung namanya Kampung Kombut. Di situ lebih dekat dengan PNG. Sekarang akses jembatannya rusak aja, nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi satu-satunya akses jembatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita, seperti misalnya Bovendigul, Mindip Tanah dan lain-lain, itu sampai sekarang nggak diperbaiki. Yang ada memaksa warga di sana masuk ke PNG untuk bertransaksi di sana, jual pinang ke sana. Iya. Jadi bergantung kepada negara tetangga kita. Karena ini kompleks. Di situ kelaparan setiap hari karena seperti itu, pekerjaan nggak ada. Kenapa nggak dibenerin? Gue nggak tahu ini sistemnya yang salah seperti apa, gue nggak tahu. Atau memang permainan? Ya mungkin sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya kita nggak pintar menuntut, ya kan? Karena kalau kita terlalu pintar kan menuntut juga mungkin bagi oknum-oknum korup, ya kan? Tanahnya kaya Om Ded, tanahnya kaya di sana, kaya banget. Cuma ya rusak, bisa rusak. Adik-adiknya juga, kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai, jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak tahu kalau di kampung itu nggak tahu kalau ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senengnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut itu kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gue tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gue sedih. Maksudnya ya kalau misalnya lu luar biasa sih. Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya? Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti. Ya gue lihat sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan. Ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat agak dari zaman Belanda itu, setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh.
Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia iya, itu yang kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan, bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan.